Film ini bercerita tentang seorang psikopat yang berhasil memberikan ancaman yang menakutkan pada orang-orang kota. Sedangkan dia sendiri sudah berada di dalam penjara sejak berumur 10 tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ini dia kisahnya. Malam itu seorang anak datang pada salah satu rumah dengan membawa kapak. Dia mengetuk pintu dan pemilik membukanya. Sang pemilik rumah menyapanya, namun anak itu tak memberi jawaban. Sang pemilik meninggalkan anak itu di luar. Tak berselang lama, ada suara ketukan pintu kembali, namun di luar tak ada siapa-siapa. Wanita itu menutup pintunya kembali. Dia membaca data anak yang bermasalah. Dia melihat beberapa permen tercecer di lantai mengarah pada labu dengan balon kuning. Gemuruh petir di luar rumah menambah instrumen yang menyeramkan. Dia segera pergi dari tempat itu. Anak itu mengejar dan dia menikam wanita itu dengan kapak yang dia bawa. Wajah itu tanpa penyesalan, sampai kemudian polisi mulai datang. Anak itu, Carl Kane, kemudian ditangkap dan berada di rumah sakit jiwa yang keamanannya sangat ketat. 20 tahun kemudian, warga mulai dihebohkan dengan tindakan beberapa orang yang berkostum badut menyeramkan dan menimbulkan keresahan warga. Media memberitakannya, polisi menganggapnya keisengan. Namun banyak rakyat yang meminta untuk menangkap mereka karena rasa takut ada satu kekuatan besar yang ingin mereka lakukan dan seakan menjadi sebuah ancaman. Adegan menampilkan dua orang wanita, kita panggil, namanya Layla dan Alicia. Mereka bersaudara. Layla mengajak adiknya untuk pulang, namun dia menolak dan masih ingin melakukan party. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua. Alicia menolak pulang karena yang dikhawatirkan ibunya hanya Layla bukan dirinya. Tak berselang lama ada suara tawa dari balik pilar gedung. Mereka sontak terkejut. Alicia menganggapnya hanya lelucon dan yang dibawanya kapak palsu. Nyatanya itu asli. Mereka segera lari ke dalam mobil. Layla mencoba mempostingnya dalam live media sosialnya. Dan badut itu pun pergi. Keesokan harinya, ibunya menegur tindakan mereka tadi malam dan menyalahkan kenapa tidak melaporkannya pada pihak kepolisian. Layla datang mengajak Leah melihat siaran televisi. Live yang mereka lakukan tadi malam masuk dalam siaran televisi. Ibu mereka menganggap masalah ini serius, bukan hanya keisengan belaka. Dr. Allen kedatangan tamu dari pemerintahan Amerika Serikat. Dia adalah John, seorang wartawan yang ingin menelusuri kejanggalan kejadian belakangan ini. John yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Carl Kane. Dr. Allen tak yakin akan hal itu. Dia percaya bahwa penjaranya aman dan tak memberinya akses Carl keluar. John meminta untuk menemui Carl. John menanyakan beberapa hal yang dapat mengungkap kecurigaannya bahwa Carl mempunyai akses keluar. Carl mempermainkan John dengan jawaban-jawaban yang membuat John kebingungan. John melihat coretan-coretan yang berada di dinding penjara Carl. John tak mendapatkan jawaban dari semua kecurigaannya. Semua pertanyaannya pada Carl hanya seperti membentur tembok. John tetap yakin bahwa ada makna di balik spiral yang digambarkan oleh Carl. Dr. Allen datang memeriksa Carl. Carl mempermainkan emosi Dr. Allen. Carl membahas Alicia sebagai anak yang tak diharapkan oleh Dr. Allen. Dr. Allen menyuntikkan obat penenang padanya dan menyuruh asistennya untuk mengambil semua gambar yang tertempel di ruang tahanan Carl Kane. Dr. Allen dan John mencoba menganalisa maksud dari gambar-gambar spiral yang dibuat oleh Carl Kane. John menemukan sesuatu yang menyadarkannya tentang satu hal yang mencurigakan. Mereka berusaha menggabungkan gambar-gambar yang terpecah dari tiap kertas itu. Dan ternyata gambar yang dihasilkan sama seperti gambar yang disebarkan oleh para badut yang membuat kegaduhan di kota akhir-akhir ini. John dan Dr. Allen menemui Carl Kane di penjaranya. Mereka memaksa Carl untuk mengakui cara dia menebar teror di luar sana.
Carl menjawab dengan tidak serius dan mempermainkan mereka sampai mereka emosi sendiri. Sementara itu di kota tiba-tiba banyak balon kuning yang tersebar. Balon itu sebagai tanda dari target yang akan mereka eksekusi. Sementara itu dari kamera CCTV terlihat Carl melakukan sesuatu sambil mengerang. Dr. Allen panik, dia menyuruh asistennya untuk segera menyuntikkan 20 ml diazepam pada Carl agar dia tak sadarkan diri. Sementara itu, berita mendadak dari televisi bahwa banyak terjadi sabotase di beberapa pembangkit listrik dan menara jaringan, sehingga kota mulai mengalami mati lampu dan jaringan telekomunikasi tak bisa digunakan. Para badut itu juga mulai meretas saluran televisi dan memberikan ancaman ke seluruh penjuru kota dengan poster yang memang sering mereka sebarkan sebelum-sebelumnya. Carl mengeluarkan alat semacam besi dari dalam tubuhnya, dan dengan alat itu dia berhasil membuka borgol yang membelenggunya selama 2 dekade ini. Semua pintu penjara berhasil diretas dan dibuka secara otomatis. Asisten Dr. Allen mulai mendekati ruangan Carl. Dia tidak tahu bahwa Carl udah terbebas dari rantainya. Lampunya mulai padam seketika. Dia menggunakan senter sebagai alat pencahayaan. Suara-suara Carl seperti ancaman dan blast. Carl Chen sudah berada di dekat asisten itu. Asisten itu mengharap dikasihani oleh Carl karena ternyata selama ini dialah yang menjadi perantara komunikasi Carl dari dalam penjara dengan anak buahnya. Namun Carl membalas kebaikan asisten itu dengan tusukan yang bertubi-tubi dan ucapan terima kasih. Sirin keamanan bergema di setiap ruangan penjara. Carl bersiap untuk pesta pembantaian yang dia sebut dengan Orde Ketakutan. Dr. Allen dan John mulai panik dan berusaha meminta bantuan lewat telekomunikasi jaringan radio. Namun jaringan radio juga sudah dikuasai mereka. John berusaha mencari pintu terdekat dari tempat mereka. Dr. Allen penuh ketakutan di ruang itu. Setibanya John dari mencari pintu keluar, bam! Carl berdiri di dekatnya dan memberikan tusukan berkali-kali tepat di leher John. Dr. Allen berusaha kabur dan bersembunyi. Dia berusaha untuk pulang menemui anak-anaknya. Keluarga itu dalam kepanikan. Kepanikan membuncah di rumah sang dokter. Mereka dalam perdebatan. Alicia menginterogasi ibunya dan menuduhnya telah melakukan sesuatu pada Carl yang memicu terhadap kepanikan ini. Mereka berusaha untuk kabur menggunakan mobil. Namun naas mobil mereka sudah disabotase oleh Carl. Tak berselang lama, ada suara wanita yang meminta pertolongan dari luar rumah. Alicia ingin menolongnya, namun dilarang oleh ibunya karena terlalu berbahaya. Alicia tetap memaksa keluar dan menolong perempuan itu. Mereka memindahkan wanita tadi ke dalam sebuah kamar. Alicia dan ibunya berjaga di bawah. Ada suara pintu yang digedor berulang dengan ritme perlahan. Dr. Allen mencoba untuk mengeceknya dan Bam Carl sudah tersenyum di depan pintu. Satu kata dari Carl yang menambah kepanikan mereka. Aku tidak perlu masuk karena aku sudah berada di dalam. Sang dokter panik. Dia teringat pada wanita yang dia tolong tadi sedang berada bersama Layla. Mereka segera berlari dan benar Layla tertangkap. Dr. Allen meminta Alicia mencari Layla dan dia mencoba untuk mencari Carl yang sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Sang dokter melihat permen yang berceceran mengarah ke sebuah ruangan. Dia meletuskan balon menggunakan jarum suntik.
Ketika meletus, balon itu mengeluarkan serbuk yang membuat sang dokter tersungkur dan setengah sadar. Alicia menemukan Layla di sebuah kamar. Dr. Allen mulai siuman dan dia sudah dipindahkan ke dalam penjara Carl dengan tangan terikat rantai. Carl menceritakan alasan kebenciannya di masa lalu. Carl kecil merasa bahwa keberadaannya tidak pernah diinginkan oleh sekitarnya. Dia diajak bermain petak umpet dengan menghitung sampai 100, namun mereka malah meninggalkannya. Carl sakit hati dan hal itulah yang membuatnya membantai orang-orang di sekitarnya dan termasuk orang tua asuhnya. Carl memperlihatkan sebuah botol obat penawar racun bagi Layla dan Alicia. Namun obat itu dosisnya hanya untuk satu orang. Carl memaksa Dr. Allen untuk memilih siapa yang akan dia selamatkan. Carl mengatakan bahwa kuncinya ada di dalam penjara dan telah dia sembunyikan. Carl meninggalkannya dan mengatakan jika terlambat memberikan penawarnya, maka kedua anaknya akan meninggal. Jika ingin segera menolong anaknya, maka dia harus segera menemukan kunci rantai tangannya. Sementara itu, seorang badut dengan kapak sudah mendekat ke ruangan Dr. Allen. Di waktu yang tepat, dia dapat membuka rantai tangannya dan dapat menikam badut itu hingga tewas. Dr. Allen berusaha mencari anak-anaknya. Dia berteriak memanggil Alicia dan Layla. Suara tawa ancaman menggema di ruangan itu. Suara Carl membuatnya panik. Namun, di sana dia melihat denah gedung itu dan mendapatkan jawaban dari lokasi anak-anaknya. Dokter berhasil menemukan Layla. Layla mempertanyakan kebenaran surat-surat yang diterima oleh Alicia dari Carl Khan. Sebelum ibunya menjawab, dia pingsan. Dr. Allen terpaksa memberikan obat penawar itu kepada Layla. Tiba-tiba pasukan Carl berusaha menyerang Dr. Allen dari belakang. Mereka bertarung. Beruntung Dr. Allen berhasil menumbangkannya. Tak lama suara Alicia memanggil ibunya. Dr. Allen menghampiri suara itu dan Alicia sudah menggunakan riasan seperti Carl. Alicia kecewa karena yang ditolong ibunya adalah Layla. Alicia penuh amarah. Dia mempertanyakan kebenaran. Apakah memang tidak diharapkan oleh ibunya? Selama ini Alicia ditanami kebencian oleh Carl lewat surat-surat yang Carl titipkan lewat asisten Dr. Allen yang dibunuh Carl sebelumnya. Carl berhasil memanipulasi pemikiran Alicia. Kenyataan yang terjadi sekarang, obat yang diberikan Dr. Allen pada Layla bukan obat penawar melainkan racun. Dengan demikian, semakin kuatlah kebencian Alicia kepada ibunya. Alicia akan membunuh ibunya dengan kapak. Namun, di waktu yang tepat, Layla berhasil menghentikan Alicia dengan satu tusukan yang tepat. Layla berusaha menyerang tapi dapat ditangkap tangannya oleh Carl. Carl panik, dia berusaha mencekik Dr. Allen namun digagalkan oleh Layla. Dokter berusaha menyuntik Carl dengan obat penenang dengan dosis yang berlebih hingga Carl pun tewas di tangan Dr. Allen. Mereka pergi meninggalkan tempat itu. Layla memberikan surat Carl yang diberikan pada Alicia untuk dibaca ibunya. Surat itu berisi doktrin kebencian agar Alicia membenci ibunya yang dianggap pilih kasih. Namun ancaman badut kematian belum sepenuhnya selesai di malam itu. Film pun berakhir.